sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada banyak orang yang bercita-cita mendapatkan bintang di bahunya. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian, lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nanti kita akan baca firman Tuhannya. Saudara akan mendapat bintang-bintang, bahkan bukan cuma satu, tapi banyak bintang di bahu saudara. Saudara tahu, kalau saudara dapat 4 bintang, saudara adalah jenderal. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk ada janji firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir dalam hidup kami dan Tuhan memberi kepada kami reward, berkat anugerah-Mu yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami, bila kami setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan membawa jiwa kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 3. Daniel pasal 12 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. So, lihat saya tersenyum membaca ayat firman Tuhan ini. Kenapa? Oh, saudara sekalian, ada bintang yang diberikan pada saudara mulai dengan, karena saudara sekolah, katakanlah kalau tentara itu Akmil, TNI maksud saya, Akmil. Sesudah itu sudah mulai dengan balok 1, letda, naik ke letu, naik ke kapten, naik ke mayor, naik ke letkol, kolonel, kemudian sesudah itu mulai bintang 1. Sudah tahu? Bintang 1 itu dibuat keputusannya oleh presiden. Bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jadi, sudah perhatikan baik-baik hal ini. Jadi,
kalau sudah bayangkan bahwa untuk dapat bintang itu sudah pasti harus melewati jalur militer. Itu yang berbintang. Tidak juga saudara sekalian. Kejaksaan juga pakai bintang. Jadi oleh karena itu saya hari ini mengajak kita semua untuk mulai menyadari benar-benar prinsip-prinsip ini saudara sekalian. Apa kata firman Tuhan? Yang pertama, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya sebecahaya cakrawala. Hidup bijaksana. Sudah tahu misalnya apa yang terjadi dengan Raja Salomo? Dia tidak minta uang banyak, harta banyak, dan segala sesuatu yang lain. Tapi yang dia minta hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa umat Tuhan, umat Israel. Dan Tuhan berikan kepadanya. Dan Tuhan tambahkan kepada hikmat tadi, tambah harta benda, tambah apa lagi. Dan Tuhan berikan itu untuk apa? Bukan untuk supaya dia kaya dan hebat. Memang dia kaya dan hebat, tetapi tujuan utama ialah untuk membangun rumah Allah. Hari ini saya mengajak kita semua, para pemirsa jemaat kami. Nah, sudah tahu bahwa kami sampai sekarang saya sudah 23 tahun di Batam. Kami belum berhasil mendirikan bangunan gedung gereja. Ya, oleh sebab itu saya mengatakan kepada saudara-saudara yang menyaksikan program ini, doakan kami karena kami rindu punya tempat ibadah. Dan tadi kata firman Tuhan, orang yang bijaksana itu akan berpikir tentang bagaimana membangun rumah Tuhan. Itu dia. Itu yang Daniel buat. Ya. Sehingga dia bersama-sama dengan teman-temannya berjuang untuk membangun rumah Tuhan. Sudah tahu, pada masa Daniel dan berikutnya, rumah Tuhan bukan lagi berpusat pada bait Allah. Iya, memang Imam Ezra pulang ke Israel kemudian mendirikan bait Allah. Tetapi saya ingin katakan kepada sekalian, mulai dari pembuangan itu, di tempat pembuangan mereka atau di luar negeri, sesudah pembuangan itu mereka mendirikan apa? Itulah yang disebut pertama kali sebagai sinagog. Ya, rumahnya yang kemudian bentuknya waktu itu memang bentuknya sangat sederhana, seperti gudang saja, tapi ada tempat duduk di sana untuk tempat mereka beribadah. Tapi sekarang itu yang diteruskan oleh bangunan gereja. Apa maksudnya saudara sekalian? Tidak ada cara lain untuk kita mendapatkan reward daripada Tuhan, di mana kita mendirikan tempat ibadah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama dalam firman Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan ini, ya. Apa katanya? Dan, nah ini dia. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. So lihat, melalui mujizat, keajaiban yang terjadi bagi Daniel, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu bahkan raja-raja mengakui bahwa Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang benar, Allah yang luar biasa. Itu salah satu pengakuan para raja-raja, pemimpin-pemimpin itulah yang sangat menentukan. Dan ketika mereka pulang dari pembuangan, raja waktu itu, saudara sekalian, raja waktu itu mengatakan kepada Imam Ezra untuk membawa kembali semua perkakas, semua barang-barang emas yang dia ambil oleh Raja Nebukadnezar 70 tahun sebelumnya. Menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi kesaksian di tanah asing, dan itu artinya mereka menuntun orang kepada kebenaran. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan Daniel mulai dengan bintang 1, kalau saya mau katakan demikian,
bintang 2, mayor, jadi brigadir jenderal, mayor jenderal, kemudian letnan jenderal, dan waktu dia pulang ke surga bersama-sama dengan Tuhannya, ia menjadi seorang jenderal. Puji Tuhan, dan saya percaya sudah bisa sampai ke sana bila engkau selalu berpikiran apa yang saya dapat lakukan untuk gereja di mana saya beribadah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya kami semua, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, punya kerinduan untuk menjadi orang-orang yang berbintang, karena kami selalu ingin menuntun orang kepada Tuhan Yesus Kristus dan selalu ingin berperan aktif membangun gerejamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.